Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fali Arsyanda Wicaksono dari kelompok ANOVA atau distribusi F. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan software SPSS untuk uji ANOVA. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh kasus yang pertama, satu arah dengan data yang sama. Toko sumber abadi merupakan toko yang menjual berbagai jenis sembako. Toko tersebut ingin mengetahui rata-rata tingkat keuntungan penjualan berbagai sembako, seperti beras, tepung, kecap, gula, dan telur. Maka dilakukan pengamatan. Berikut data yang disajikan. Di sini ada data beras dari hari pertama hingga hari ke-6, lalu ada data tepung dari hari pertama hingga hari ke-6, lalu ada data kecap dari hari pertama hingga hari ke-6, lalu ada data gula dari hari pertama hingga hari ke-6, dan data telur dari hari pertama hingga hari ke-6. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat keuntungan kelima varietas sembako. Nah, kita langsung masuk aja ke software SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software SPSS. Nah, pertama-tama kita masuk ke menu yang New Dataset di bagian kiri atas, lalu kita klik tombol Open. Nah, ketika udah terbuka seperti ini, kita masuk ke bagian variable view yang di bagian kiri bawah. Lalu kita berikan nama variabel dengan nama penjualan dan juga kode. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita ke bagian kanan ada kolom dengan measure. Untuk yang bagian penjualan kita ubah measure menjadi scale, dan untuk yang kode kita ubah measure menjadi nominal. Lalu kita masuk ke bagian value yang pada kolom kode. Karena di sini ada 5 data, beras, tepung, kecap, gula, dan telur, maka kita masukkan 5 data. Untuk value yang pertama, kita berikan nama labelnya dengan beras. Lalu value yang kedua, kita berikan nama tepung. Yang ketiga, kita berikan nama kecap. Untuk varietas yang keempat, kita berikan nama gula. Varietas yang kelima, kita berikan nama telur. Lalu ketika sudah, kita klik OK. Dan kita balik ke bagian data view. Ini kolom penjualan dan kolom kode ketika sudah kita berikan penamaan variabel. Pada kolom penjualan, kita masukkan kode beras dari hari pertama hingga hari ke-6. Untuk kode atau varietasnya kita berikan dengan kode 1. Karena kode yang telah kita berikan tadi untuk beras adalah 1. Lalu kita masukkan lagi untuk yang kedua dari tepung dari hari pertama hingga hari ke-6. Lalu untuk kodenya adalah 2. Lalu kita masukkan lagi data kecap dari hari pertama hingga hari ke-6. Lalu untuk kodenya kita berikan 3. Lalu kita masukkan lagi data gula dari hari pertama hingga hari ke-6. Lalu untuk kodenya adalah 4. Lalu kita masukkan lagi untuk data telur dari hari pertama hingga hari ke-6. Lalu untuk kodenya adalah 5. Lalu kita masuk ke menu bagian atas yang bernama Analyze. Kita masuk ke menu yang bernama Compare Means and Proportion. Lalu kita klik yang One Way ANOVA.
kita masukkan penjualan sebagai dependent list, kita klik tombol yang atas ini, lalu kode sebagai faktor, kita klik yang tombol bawah tengah ini. Lalu kita masuk ke menu option, kita checklist bagian descriptive dan homogeneity of variance test, lalu kita continue aja. Kita masuk lagi ke menu post hoc, kita checklist yang bagian LSD-nya, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Ini ada hasil dari uji ANOVA, ada yang deskriptif, test of homogeneity of variances, lalu ada tabel ANOVA, dan ada posoknya. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah tabel hasil uji ANOVA-nya. Kita samakan dengan yang ada di PowerPoint. Untuk jumlah kuadrat nilai tengah kolom pada PowerPoint 167,66 dan pada software 167,667. Ini kenapa berbeda? Karena sudah yang di PowerPoint sudah dibulatkan 2 angka di belakang koma ya teman-teman. Lalu untuk jumlah kuadrat galat 4.133,884, lalu pada software 4.133,833. Lalu untuk jumlah kuadrat totalnya 4.301,5. Lalu untuk derajat bebas nilai tengah kolom adalah 4, derajat bebas nilai galat adalah 25, dan derajat bebas totalnya adalah 29. Lalu untuk kuadrat tengah nilai tengah kolom 41,91. Lalu kuadrat tengah pada nilai galat 165,35. Lalu untuk have hitungnya 0,253. Ini kenapa berbeda dengan yang ada di software? Karena yang di software ini sudah dibulatkan 3 angka di belakang koma. Lalu kita masuk ke hasil ujinya. Jadi karena pada daerah kritis, F-tabel yang diketahui adalah 2,76, maka kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Kenapa? Karena F hitung kurang dari sama dengan F-tabel. Ini adalah hasil dari kurva hasil uji ANOVA. Jadi ini ada contoh kasus yang kedua, satu arah data yang tidak sama. Apa bedanya dengan contoh kasus yang tadi? Pada contoh kasus ini ada hari di mana toko tidak melakukan pengamatan. Jadi ada data-data yang bolong seperti ini. Toko Segaraya merupakan toko yang menjual berbagai jenis buah. Toko tersebut ingin mengetahui rata-rata tingkat keuntungan dari penjualan berbagai buah, seperti apel, nanas, mangga, anggur, melon, dan leci. Maka dilakukan pengamatan, berikut data yang disajikan. Di sini ada data apel dari hari pertama hingga hari ke-7, lalu ada data nanas dari hari pertama hingga hari ke-7, dan data mangga dari hari pertama hingga hari ke-7, data anggur dari hari pertama hingga hari ke-7, data melon dari hari pertama hingga hari ke-7, dan data leci dari hari pertama hingga hari ke-7. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat keuntungan ke-6 varietas buah. Kita langsung masuk saja ke software SPSS-nya. Ini ada ketika kalian ingin mencoba buat data baru, maka masuk ke menu File, New, lalu Data. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kita masuk ke bagian Variable View.
kita berikan nama variabelnya yang pertama dengan penjualan, lalu yang kedua dengan kode. Lalu untuk desimalnya kita ubah lagi ke 0, dua-duanya. Lalu kita geser ke kanan ke bagian measure. Untuk bagian measure penjualan, kita ubah menjadi scale, lalu measure yang pada bagian kode kita ubah menjadi nominal. Lalu kita masuk ke bagian value pada kolom kode. Karena di sini ada 6 varietas atau 6 data, maka kita tambahkan sebanyak 6. Untuk varietas yang pertama itu ada apel, kita berikan nama apel. Lalu varietas yang kedua kita berikan nama nanas. Yang ketiga kita berikan nama mangga. Yang keempat kita berikan nama anggur. Yang kelima kita berikan nama melon. Yang keenam kita berikan nama leci. Lalu ketika sudah, kita klik OK saja. Lalu kita masuk lagi ke bagian data view. Lalu untuk bagian kolom penjualan, kita isi data apel dari hari pertama hingga hari ke-7. Yaitu ada 25. Kita isi dengan data yang ada saja. Lalu 20, 40, 25, 45. Untuk kodenya adalah 1. Lalu kita masukkan lagi untuk data nanas dari hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kode nanas adalah 2. Lalu kita masukkan lagi untuk data mangga dari hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kodenya adalah 3. Lalu kita masukkan lagi untuk data anggur dari hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kode anggur adalah 4. Lalu kita masukkan lagi data melon dari hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kode melon adalah 5. Lalu kita masukkan lagi untuk data leci dari hari pertama hingga hari ke-7. Lalu untuk kode leci adalah 6. Lalu kita masuk ke bagian menu analyze yang berada di atas. Analyze, compare means and proportion, lalu ke bagian yang one way ANOVA. Lalu untuk yang penjualan kita masukkan ke dalam kolom dependent list. Kita klik yang bagian tengah atas ini. Lalu kita masukkan yang kode ke dalam faktor. Kita klik yang tombol tengah bagian bawah. Lalu kita masuk ke menu option. Kita checklist yang bagian deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu kita continue. Lalu untuk yang bagian post hoc, kita masuk ke menu post hoc. Kita checklist yang bagian LSD. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari contoh kasus yang kedua. Ada deskriptif, test of homogeneity of variances, lalu ada post hoc-nya. Tetapi yang kita butuhkan adalah tabel uji ANOVA-nya. Mari kita samakan dengan yang ada di PowerPoint. Untuk jumlah kuadrat nilai tengah adalah 822,8. Lalu untuk jumlah kuadrat nilai galat adalah 3474. Lalu untuk jumlah kuadrat totalnya adalah 4296,8. Lalu untuk derajat nilai bebas nilai tengah kolom adalah 5. Derajat bebas nilai galat adalah 24. Lalu derajat bebas totalnya adalah 29. Lalu untuk mean square atau kuadrat tengah nilai kolom 164,56. Lalu kuadrat tengah nilai galat 144,74. Lalu untuk F hitungnya 1,137 pada software dan 1,1369 pada PowerPoint. Kenapa berbeda? Karena pada PowerPoint sudah dibulatkan 3 angka di belakang koma. Lalu untuk keputusannya
pada daerah kritis diketahui F tabel adalah 2,78 dan F hitung yang diketahui adalah 1,137, yang dimana H0 diterima dan H1 ditolak. Kenapa? Karena F hitung kurang dari F tabel. Lalu ini hasil kurva uji ANOVA. Sekian tutorial software dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.